Haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam saya ucapkan kepada kita semua, Jemaat GPD El Shaddai Magelang dan Bapak Ibu yang menyaksikan acara renungan malam hari ini. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan renungan kita malam hari ini dalam kitab Yehezkiel, dan saya akan membaca bagi kita semua Yehezkiel pasal yang ke-19. Hanya terdiri dari 14 ayat, saya akan baca bagi kita semua. Ratapan tentang Raja Israel. Hai, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Israel dan katakanlah begini: betapa ibumu menjadi seekor singa betina di antara singa-singa. Ia berbaring di antara singa-singa muda dan menyusui anak-anaknya. Ia membesarkan seekor dari anak-anaknya sehingga menjadi singa muda. Ia belajar menerkam malam manusia di telannya. Bangsa-bangsa menyerukan, singa mengamuk. Akhirnya ia terjebak dalam pelubang mereka. Mereka mengelikir dia dan menggiringnya ke Mesir. Sesudah induk singa menyadari bahwa usahanya gagal untuk mengharapkannya hilang lenyap, ia mengambil anaknya yang lain dan membesarkan menjadi singa muda. Anaknya ini berjalan-jalan di antara kawanan singa. Ia menjadi seekor singa muda. Ia belajar menerkam malam manusia di telannya. Ia merusak puri-puri mereka dan menumpas kota-kotanya. Bumi serta segala isinya diam ketakutan mendengar suara aumannya. Maka bangsa-bangsa bangkit melawan dia. Dari daerah-daerah sekelilingnya mereka memasang jaring untuk menangkapnya dan menjebaknya dalam pelubang. Ia dikurung dalam kandang sambil dikelikir. Ia dibawa ke hadapan Raja Babel dan dimasukkan dalam penjara supaya suaranya jangan kedengaran lagi di atas gunung-gunung Israel. Ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur yang tertanam dekat air, berbuah dan bercabang karena air berlimpah-limpah. Padanya tumbuh suatu cabang yang kuat yang menjadi tongkat kerajaan. Ia menjulang tinggi di antara cabang-cabang yang rapat dan menjadi kentara karena tingginya dan karena rantingnya yang banyak. Tetapi ia tercabut di dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi. Angin tibur membuatnya layu kering, buahnya disentakkan, cabang-cabang kuat menjadi layu kering, dan api menghabiskannya. Dan sekarang ia tertanam di padang gurun, di tanah yang kering dan haus akan air. Maka keluarlah api dari cabangnya dan memakan habis ranting dan buahnya, sehingga tiada lagi padanya cabang yang kuat dan tiada tongkat kerajaan. Ini adalah ratapan dan sudah menjadi ratapan. Puji Tuhan. Renungan malam hari ini saya beri judul Tinggal Kenangan. Satu situasi yang tentu semua pernah kita alami. Dan hal apa yang pernah dialami oleh bangsa atau kerajaan Israel? Sebagai latar belakangnya dalam kitab Yehezkiel pasal 19 ini ada dua hal yang dipakai sebagai metafora. Metafora itu adalah sesuatu yang menggambarkan atau mengumpamakan berdasarkan persamaan ataupun perbandingan. Jadi metafora dari kerajaan Israel ini. Nah, dalam kitab Yehezkiel pasal 19 ini berisi tentang kejatuhan pemimpin-pemimpin Israel yang menggunakan atau dalam Alkitab ini membandingkan dengan dua istilah. Yang pertama, Israel itu digambarkan sebagai seekor singa betina. Dan yang kedua, metafora yang dipakai adalah Israel digambarkan, diumpamakan sebagai pohon anggur di tengah kebun anggur. Mari kita lihat kedua hal ini. Yang pertama, metafora yang pertama, singa betina di antara singa-singa yang sementara menyusui anak-anaknya. Jadi singa betina sementara merawat anak-anaknya, membesarkan seekor. Yang sangat disayangkan, dijelaskan di sini dari sekian banyaknya anaknya, hanya satu yang diperhatikan, dibesarkan. Jadi tidak semua anaknya, yang lain diterlantarkan, tetapi yang satu dikhususkan. Dan anak singa itu diajar untuk belajar menerkam. Tetapi sangat disayangkan, yang diterkam adalah manusia. Nah, kalau manusia yang diterkam berarti dia akan menjadi musuh dari manusia yang ada saat itu. Dan akibatnya kita membaca tadi, singa ini dijebak dalam pelubang, dikelikir itu saya lihat arti lain adalah dirantai dan dibawa ke Mesir.
Metafora yang kedua yang dipakai untuk menggambarkan kerajaan Israel adalah pohon anggur dalam kebun anggur. Jadi ada satu pohon anggur dari sekian banyaknya pohon yang ada di kebun anggur itu yang mendapat keistimewaan. Tertanam dekat air dan berlimpah buahnya. Jadi satu keistimewaan di dalam kita baca ini Yeskel 19 ayat yang ke-10 dan 11. Tetapi sangat disayangkan di ayat yang ke-12 dijelaskan pohon anggur yang punya keistimewaan itu tercabut dan dilemparkan ke bumi. Itu ayat yang ke-12 menjelaskan. Akibatnya layu dan kering dan juga sampai pada api menghabiskannya, terbakar habis. Inilah metafora yang kedua yang menggambarkan tentang kerajaan Israel. Ya, pertama mereka digambarkan seperti seekor singa betina yang merawat anaknya, tapi yang menerkam manusia. Yang kedua, pohon anggur yang tumbuh di kebun anggur dekat air, melimpah buahnya, subur. Tetapi sangat disayangkan, pohon anggur itu tercabut. Ini adalah dua gambaran tentang keadaan kerajaan Israel. Seekor singa dan pohon anggur. Tetapi sekali lagi, kedua gambaran ini atau metafora ini dipakai untuk menyatakan keadaan kerajaan Israel yang tidak baik. Singa kita kenal, ada singa dari Yehuda, pohon anggur yang menyejukkan. Tapi dalam kedua istilah ini, baik itu singa dari Yehuda, memang itu dipakai untuk menggambarkan tentang Yesus Kristus. Akulah pokok anggur, nah, itu ajaran dari Tuhan Yesus. Tetapi kedua istilah ini sekali lagi menggambarkan umat pilihan Tuhan yang dalam pasal yang ke-19 ini, istilah ini dipakai untuk situasi yang berbeda. Bukan situasi yang sebenarnya. Singa dari Yehuda, pokok anggur yang benar, tetapi sebaliknya, singa yang menerkam manusia dan dimusuhi oleh bangsa-bangsa, pokok anggur atau pohon anggur yang disentakkan buahnya, subur, bertumbuh, menghasilkan buah, tetapi dikatakan dilemparkan ke bumi, layu kering, dan dibakar habis, terbakar habis. Inilah kenyataan yang dialami oleh kerajaan Israel dalam pasal yang ke-19 ini. Mari kita lebih jauh lagi belajar apa yang dapat kita ambil sebagai perenungan malam hari ini tentang seekor singa. Itu dalam ayat yang ke-8 dan 9 yang justru di sana dijelaskan sangat disayangkan, sebab sekali lagi yang diterkam adalah manusia. Sehingga dia dimusuhi, dijelaskan di situ, bangsa-bangsa melawan dia, memasang jaring, menangkap dia, memasukkan ke dalam pelubang, dikurung, dikelikir, dirantai, dan dibawa, ditawan di Babel, dipenjarakan dengan tujuan supaya suaranya tidak terdengar. Ini satu keadaan yang sangat ironis. Yang kedua, tentang pohon anggur yang adalah lambang kesukaan, sukacita. Tetapi sekarang pohon anggur ini dijelaskan di pasal yang ke-19 ini mulai ayat yang ke-10. Tercabut, dilemparkan ke bumi, pohon dan buahnya disentakkan dan dimakan api sampai habis. Kalaupun masih bertumbuh, ia akan bertumbuh di padang gurun yang kering, tandus, dan nanti juga satu kali waktu akan mati. Ini suatu gambaran yang sungguh sangat mengerikan. Sekali lagi, dari umat pilihan bangsa Israel, tetapi mendapat diumpamakan atau digambarkan seperti kedua hal ini. Singa yang merawat anaknya tetapi menerkam manusia dan ditangkap, dirantai, dibelenggu, dan pohon anggur yang terbakar habis. Pelajaran yang dapat kita ambil bagi kita malam hari ini sebagai perenungan, orang-orang mengenal kita ini sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Singa itu adalah gambaran kita sebagai orang percaya yang dapat bertahan di tengah-tengah kerasnya hidup. Singa sebagai raja hutan, gambaran raja hutan. Sesulit, sekeras apapun,
seekor singa itu akan dapat mempertahankan, baik mempertahankan ya untuk kelangsungan hidupnya, mempertahankan keturunannya, anak-anaknya, dan demikian juga kita sebagai orang yang percaya. Kita orang mengenal sebagai orang yang percaya yang dapat hidup dalam segala keadaan, mempertahankan iman kita. Yang kedua, kita dapat menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, sebagaimana gambaran dari pohon anggur itu. Di tengah-tengah terik panasnya matahari, buah anggur itu malah akan dapat dinikmati. Hasilnya sangat maksimal, manis rasanya. Beda dengan pohon ketika berbuah di musim hujan. Kalau di musim panas selalu hasilnya itu maksimal, baik. Tetapi sekali lagi, apa yang digambarkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini sebagai singa dan seperti sebuah pohon anggur, itu adalah hanya gambaran untuk menjelaskan hukuman Tuhan terhadap bangsa Israel, umat pilihannya. Menjadi pelajarannya bagi kita, jangan sampai hal-hal yang baik yang sudah ada pada kita, sekali lagi, jangan sampai hal-hal yang baik yang sudah ada pada kita, tetapi sekarang sudah tidak lagi dilihat dan dialami oleh orang lain. Tinggal kenangan, tinggal cerita, seperti judul renungan kita malam hari ini, tinggal kenangan. Ada banyak hal yang baik, jangan sampai itu tinggal menjadi kenangan bagi kita. Dulu seperti ini, dulu dia begini, dulu baik, dulu setia, dulu rajin, dulu menjadi berkat. Orang Israel dalam pasal yang ke-19 ini, justru kedua hal yang digambarkan ini, seekor singa dan pohon anggur ini, justru adalah hal yang menggambarkan hukuman, ratapan, dan menjadi sindiran, bahkan ada dikatakan menjadi suitan. Orang melewati kerajaan Israel, mereka berkata dulu dipelihara oleh Allah, tetapi tidak lagi sekarang. Bagi kita yang percaya, kita sering mendengar katanya anak Tuhan, katanya orang percaya, katanya orang setia kepada Tuhan, katanya orang yang rajin beribadah. Seperti keadaan orang Israel, singa sebagai lambang dari raja hutan, anggur sebagai pohon kebanggaan. Sekali lagi itu tinggal menjadi kenangan, menjadi perenungannya bagi kita malam hari ini. Bagaimana keadaan kita hari ini? Singa yang kuat, cepat, tangkas, gesit, mencari mangsa. Pohon anggur yang adalah gambaran buah yang sangat diminati, menggairahkan, enak rasanya. Dalam konteks pembacaan pasal 19 itu tinggal menjadi kenangan. Biar malam hari ini kita dapat kembali mengintrospeksi perjalanan kekristenan kita di hari-hari ini. Saya mengajak, mari bangkitkan dan kita tingkatkan lagi kenangan-kenangan yang pernah kita alami bersama dengan Tuhan. Kesetiaan kita, iman kita, ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan, dengan tujuan untuk menjadi berita yang baik, kesaksian yang baik di hari-hari yang sulit yang kita alami hari-hari ini. Doa saya malam hari ini, kita melewati sepanjang hari ini, berkat Tuhan sudah menjadi bagian kita, sehingga kita harus penuh dengan ucapan syukur untuk kita masuk di dalam istirahat. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur kalau Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini dalam aktivitas kami. Kalau malam hari ini kami ada dan kami akan beristirahat, kami yakin Tuhan pun akan menyertai kami. Berkati seluruh yang sudah menyaksikan acara ini, kuatkan kami untuk kami tetap bertahan di tengah-tengah hari-hari yang sulit ini, bahkan untuk kami tetap terus memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah hari-hari yang kami alami saat ini. Kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.